Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ceramah. Baik, di sini izinkan saya untuk ya berbagi pengalaman lah. Ini bukan review ya, karena saya bukan reviewer gadget atau reviewer HP, tapi lebih kepada sharing pengalaman penggunaan langsung gitu. HP yang menurut saya sangat luar biasa ini di harga yang eh, menurut saya untuk konteksnya penggunaan penggunaan sehari-hari atau fungsional lah bahasanya gitu. Ini sangat-sangat luar biasa atau sangat-sangat menarik sekali HP-nya ya. Saya beli harga itu 1,4 juta ya waktu itu. Mungkin sekarang udah turun lagi sih. Tapi gimana ya? Ini 1,4 juta ini dapat layar yang kualitasnya. Ini mungkin bisa dilihat ya tuh. Warna-warna ikonnya, terus kontrasnya dan segala macam ini hidup banget itu loh. Terus untuk masalah layar ini responsifnya itu loh, kayak kita geser pakai tangan tuh, nah, tuh ngikut sama jari gitu. Beda lah kalau sama HP-HP yang kira-kira harganya setara, berarti kelas-kelas entry level berarti ya. Ini beda-beda. Kayak layarnya tuh kayak enteng banget loh buat gini-gini scroll tuh enteng banget. Nah, ini layarnya ya, terus performanya juga masih masih lumayan gitu, masih cukup banget untuk kita di tahun 2021 gitu. Ini performanya masih ya bisa lah sejajar dengan Snapdragon 720 730 lah, sejajar lah. Tapi mungkin karena entah kenapa ya, mungkin UI-nya ini belum sematang dari Google ya, stok dari Google itu. Jadi kadang tuh masih ada kayak patah atau starter gitu, kayak tetet, tapi sepersekian detik aja. Dan mungkin salah satu kendalanya juga ada di ininya juga ya, RAM-nya juga. Jadi ketika saya sudah mulai buka beberapa aplikasi, 4 atau 5 aplikasi, nanti eh kayak pas kita buka aplikasi lain tuh kayak ada jeda, ada lag gitu lah. Gitu. Jadi mungkin di situ ya salah satu minusnya di bagian UI. Sebenarnya mungkin prosesornya ini masih ngebut banget lah ya di tahun 2021 ini. Mungkin karena optimalisasi softwarenya mungkin belum matang dari stok Google langsung ya. Ini tampilnya sebenarnya udah mendekati stok Google, cuman uh, menurut saya masih belum smooth dari stok Google ya. Itu dari UI-nya. Terus dari masalah uh, speaker ini, wah stereo, ini kencang banget ini speakernya, stereo. Terus buat multimedia masih oke lah, apalagi udah support HDR ini kan. Layarnya sudah support HDR, jadi untuk nonton Netflix dan segala macam itu bening banget lah. Kalau kalian udah pegang pasti tahu lah. Dan lain-lain sih, masalah kamera ya menurut saya masih kamera biasa aja untuk kelasnya gitu. Untuk dibandingkan dengan entry level, jelas ini masih menang mutlak kameranya. Tapi untuk dibandingkan kayak semacam Google Pixel, Pixel 2, Pixel 3a itu masih jauh lah. Kamera dan video ini ya mungkin setara dengan HP-HP kelas menengah lah, kayak Note 9 Pro itu masih mungkin 11-12. Tapi ya ini belum sebagus itu lah. Tapi ada satu hal ya yang saya ini yang saya rasakan ini, buat Insta Story atau WhatsApp Story, buat status itu nggak pecah. Saya dibuat status itu nggak pecah. Ini bisa saya contohkan ini, misalkan nggak fokus.
Nih, kamera depan aja. Intinya gitulah. Ini saya buat video tanpa skrip ya. Ngasal aja, uji coba. Ya gitulah pokoknya. Untuk keunggulannya satu itu kalau buat story itu nggak tahu kenapa saya ngerasa sih masih nggak percaya dibanding kalau saya pernah punya beberapa HP kelas menengah itu rata-rata pecah dia itu. Gambarnya tuh kayak kayak kelihatan banget lah patah-patahnya gitu. Tapi kalau di sini masih gambarnya masih jernih. Ya tetap nggak stabil karena ini kan setahu saya nggak ada OIS-nya ya. Jadi cuman software aja. Jadi ya masih goyang lah buat video. Nah, untuk baterai ya baterai segini mau diharapin apa ya 3100 dengan Snapdragon 845. Saya dengan pemakaian yang sangat intens buat YouTube dan segala macam sehari bisa 2 kali sih, paling dari pagi saya ngecas nanti sampai sore jam 4 jam 5 itu udah harus ngecas lagi. Apalagi ini baterai health-nya masih ini ya, masih bentar. Bintang bakar 73. Ini baterai health-nya sih masih lumayan lah untuk HP second ya. Tuh baterai health-nya masih 2752 mAh sekitar segitu. Jadi mungkin penurunannya dari 3100 berarti sekitar ini ya 400 mAh. Ya masih oke lah untuk ukuran HP second segini, dan ini semuanya ini ya nggak ada kendala ya. Saya pakai ini nggak ada kendala. Ini body juga masih mulus banget ini tuh, benar-benar nggak ada dan nggak ada les. Ini saya juga kaget kok HP second masih mulus banget. Dan ini saya rekam juga dengan XZ2 jadi kalian juga bisa nilai gimana kualitas videonya. Dan ini saya sengaja acak yang ngomong jadi saya ingat di pikiran saya aja gitu ya. Mungkin itu ya sedikit pengalaman. Dan untuk lain-lain sih menurut saya kalau kalian nekat ya, bahasanya itu berani nekat ya, ini sangat-sangat recommended di harga 1,4 juta dibanding semua HP di harga yang sama dari kisaran 1 sampai 2 juta. Ini masih yang paling the best sih menurut saya dari segi build quality juga. Ini kualitas ininya metal semua, ini kuat banget ini. Dan ini kalau kalian tahu tuh biasanya HP-HP kelas entry level tuh koplak ininya lah. Ini tuh kayak nggak getar gitu loh. Getar ada tapi nggak yang kayak ringkih gitu, nggak sih, tahu nggak sih gitu. Jadi ini masih solid banget sih, ini dipegang tuh ya Allah enak banget. Apalagi kalau pagi-pagi tuh bangun-bangun tuh kan HP-nya nggak dipakai tuh dinginnya tuh kayak berasa HP mahal gitu. Jadi ya kesimpulannya itu sih, kalau kalian berani nekat dan siap ambil resiko untuk mengeluarkan uang 1,4 juta 1,5 juta, ini masih sangat-sangat saya rekomendasikan. Dan masih sangat-sangat yang terbaik sih di harga segini. Kita nggak bicara nggak resminya, tapi bicara fungsionalitas dan pemakaian sehari-hari, ini masih keren lah bahasanya tuh. Ya mungkin itu saja sih, sedikit sharing ya. Saya nggak review ini karena saya nggak pakai skrip, jadi apa yang saya ingat di kepala ya saya sampaikan. Jadi benar-benar yang saya ingat, dan ini awal pertama saya mencoba gini-gini ya. Jadi nggak modal, nggak niat, nggak ada usaha, cuman ini no edit, jadi nanti langsung saya posting.